Tahun 1873. Coba bayangkan, kita sedang berada di pesisir utara Pulau Sumatera. Saat itu, Nusantara hampir seluruhnya sudah ada di dalam genggaman kolonial Hindia Belanda. Tapi, ada satu wilayah yang bikin pemerintah Belanda di Batavia sampai pusing tujuh keliling, stres dan nyaris kehabisan uang. Wilayah itu adalah Kesultanan Aceh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ali Amar. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah sejarah yang sangat mind-blowing. Kisah tentang salah satu operasi intelijen paling epik, paling rapi, sekaligus paling licik yang pernah terjadi di sejarah Nusantara. Jadi ceritanya begini, di tahun 1873 itu, Belanda sangat pede bisa menaklukkan Aceh dalam waktu singkat. Mereka kirim ekspedisi besar-besaran, bawa meriam terbaru, bawa pasukan terlatih, dipimpin langsung sama Mayor Jenderal Kohler. Ekspektasinya, ya Aceh bakal nyerah dalam beberapa minggu. Tapi, apa yang terjadi? Realitanya justru sebaliknya teman-teman. Pasukan Belanda malah babak belur. Sang Jenderal Kohler tewas tertembak tepat di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Wah, itu jadi tamparan keras buat harga diri militer Belanda. Sejak saat itu, dimulailah Perang Aceh. Perang yang ternyata bakal jadi perang terpanjang, perang paling mahal, dan paling menguras darah sepanjang sejarah kolonial Belanda. Belasan tahun berlalu, Belanda sudah ganti strategi berkali-kali, bikin blokade laut, bangun benteng-benteng raksasa, ganti jenderal, tetap aja mereka gagal memadamkan semangat juang rakyat Aceh. Nah, di titik frustasi inilah Belanda akhirnya sadar, oke, kita nggak bisa ngalahin orang Aceh cuma pakai peluru atau meriam. Senjata nggak mempan buat ngalahin ideologi. Mereka butuh strategi lain. Mereka butuh orang yang bisa mikir, yang paham jalan pikiran dan hati orang Aceh. Dan disinilah pahlawan, atau lebih tepatnya agen rahasia. Kenalkan, namanya Christian Snok Hugronje. Snok ini bukan tentara teman-teman. Dia nggak bisa pegang pedang atau nembak meriam. Dia adalah seorang akademisi tulen, lahir di Belanda tahun 1857. Snok ini bisa dibilang adalah pemuda yang jenius. Dia adalah seorang doktor di bidang teologi dan ahli bahasa-bahasa timur. Spesialisasinya ya agama Islam dan budaya Arab. Dia tahu luar dalam soal sejarah Islam, tafsir sampai tradisi-tradisi masyarakat muslim. Pemerintah Belanda lalu kasih dia misi rahasia, cari tahu kelemahan orang Aceh dan kasih tahu kami cara buat ngancuri mereka dari dalam. Buat menjalani misi ini, Snok sadar dia nggak bisa cuma baca buku di perpustakaan Universitas Leiden. Dia harus turun ke lapangan, tapi dia nggak langsung ke Aceh. Langkah pertamanya justru di tempat yang jauh. Dia pergi ke pusatnya langsung, yaitu ke Mekah. Kenapa Mekah? Karena pada akhir abad ke-19, Mekah itu bukan cuma tempat ibadah haji teman-teman. Mekah adalah tempat nongkrongnya, tempat kumpulnya para ulama, tempat kumpulnya para pelajar, dan tokoh-tokoh dari seluruh Nusantara, termasuk orang-orang Aceh. Di sana mereka bertukar informasi, belajar, dan ngebahas politik perlawanan anti penjajah. Tahun 1884 sampailah Snok di Jeddah. Dan disinilah totalitas dia sebagai agen rahasia diuji. Snok, seorang sarjana Belanda, memutuskan untuk masuk Islam. Dia disunat, belajar sholat dengan sempurna, pakai baju gamis layaknya ulama Timur Tengah, dan mengubah namanya jadi Haji Abdul Ghaffar. Gila kan? Penyamarannya ini sukses besar. Dia berhasil meyakinkan otoritas di sana sampai akhirnya dia dapat akses buat masuk ke dalam kota suci Mekah, tempat yang harusnya tertutup rapat buat non-muslim. Di Mekah, si Snok ini atau sudah menjadi Haji Abdul Ghaffar, dia santai banget, berbaur, nongkrong sama ulama-ulama dari Nusantara, ikut kajian, dan pura-pura jadi murid yang haus ilmu.
Padahal otaknya intelijen. Dia dengerin keluh kesah mereka, dia pelajari gimana karakter orang Aceh asli, siapa saja tokoh-tokoh kuatnya, gimana cara mereka berpikir. Semua dicatat diam-diam. Dia buat laporan ke pemerintah Belanda. Setelah dirasa cukup punya bekal dan koneksi dari Mekah, tahun 1891, Senok akhirnya menginjakkan kakinya kembali ke tanah Aceh. Waktu datang ke sana, dia bawa titel yang mentereng banget. Dia datang sebagai orang alim yang pernah tinggal lama di Mekah. Bayangin aja ya, gimana reaksi masyarakat Aceh pada waktu itu. Orang Aceh kan sangat memuliakan agama dan ulama. Apalagi ada ulama bule dari Mekah datang bertamu. Wah, disambut dong pastinya. Senok keliling desa-desa yang ada di Aceh. Masuk ke munasa-munasa, dia ngajak ngobrol warga lokal, pakai bahasa Arab dan bahasa daerah yang dia pelajari. Dia diskusi soal agama, soal adat. Masyarakat Aceh benar-benar merasa Senok ini menjadi sahabat mereka, teman seperjuangan yang seiman. Masya Allah. Ternyata mereka nggak sadar, di balik senyum ramah dan obrolan hangat itu, Senok sedang membedah anatomi sosial masyarakat Aceh. Ibarat dokter bedah yang lagi nyari tahu letak saraf paling vital buat dipotong. 7 bulan dia di sana, nyamar, ngumpulin data, menganalisa hubungan antara bangsawan dan ulama di Aceh. Hasil dari jalan-jalan dan penyamarannya itu akhirnya dibukukan dalam sebuah laporan rahasia yang sangat tebal berjudul The Acehers atau Orang-orang Aceh yang dirilis tahun 1893. Dan laporan inilah yang nantinya bakal jadi mimpi buruk buat rakyat Aceh. Di laporan itu, Senok bilang ke Belanda, kalian tuh selama ini salah sasaran. Kalian pikir yang memimpin perlawanan Aceh itu Sultan. Sultan mah cuma simbol aja. Kekuatan asli orang Aceh itu ada di 2 pilar. Ule Balang, para bangsawan pemangku adat, dan ulama, tokoh agama. Terus, Senok ngasih resep cara menghancurkannya. Strategi pecah belah atau divide et impera versi yang paling pro. Untuk para Ule Balang, Senok nyaranin Belanda buat ngajak mereka damai, kasih mereka jabatan, kasih gaji, jamin harta mereka aman. Pasti mereka mau nurut sama Belanda, itu kata Senok. Tapi buat pilar yang kedua, yaitu para ulama, disinilah sifat asli Senok yang dingin banget kelihatan. Menurut dia, ulama-ulama inilah yang bikin orang-orang Aceh nggak takut mati, karena mereka menggemakan perang sabil. Jadi saran Senok untuk menghadapi para ulama adalah gak ada ampun, hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, jangan diajak negosiasi, buru mereka pakai kekuatan militer penuh dan habisi. Dan saran ini langsung dieksekusi sama militer Belanda. Mereka ngebentuk pasukan khusus yang namanya Korps Marsose. Pasukan ini beda sama tentara reguler. Mereka geraknya cepat, nggak bawa meriam berat, dan pakai senjata tajam kayak kelewang buat pertarungan jarak dekat yang terjadi di dalam hutan. Berbekal peta sosial dari Senok, pasukan Marsose ini bergerak layaknya mesin pembunuh. Mereka tahu persis harus menyerang kemana, siapa yang harus ditangkap, dan titik lemah mana yang harus dipukul. Operasi ini sukses besar buat Belanda, tapi harganya sangat tragis buat rakyat Aceh. Desa-desa hancur, ribuan nyawa melayang, dan tokoh-tokoh pejuang hebat seperti Tengku Umar akhirnya gugur, sementara Cut Nyak diasingkan. Hanya dalam hitungan beberapa tahun, benteng perlawanan Aceh yang tak tertembus meriam selama puluhan tahun itu akhirnya runtuh. Senok Ogronje kemudian pulang ke Belanda dan disambut layaknya pahlawan besar. Dia hidup tenang, balik jadi profesor, dan dikenang sebagai salah satu ilmuwan paling hebat di Eropa. Berbeda dengan Indonesia, khususnya di tanah Rencong Aceh, cerita Senok meninggalkan luka yang sangat dalam. Dari kisah ini, kita bisa belajar satu hal penting, teman-teman. Terkadang penjajahan itu nggak cuma datang dari ujung laras senapan. Senjata yang paling mematikan seringkali datang dalam bentuk ilmu pengetahuan dan diplomasi.
atau senyuman orang yang kita anggap sebagai teman. Snook membuktikan bahwa di tangan yang salah, pena dan pengetahuan bisa jauh lebih mematikan daripada ribuan pedang. Nah, gimana menurut kalian sosok Snook Hugronje ini? Kalau kalian jadi orang di masa itu, kira-kira bakal curiga nggak sama bule yang tiba-tiba pasti banget agama dan budaya lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sejarah hari ini. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video dokumenter selanjutnya.